Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Biar Ngerti. Pada video kali ini saya akan membuat demo atau melakukan demo penilaian soal esai bertipe soal esai menggunakan algoritma Conscience Similarity. Jadi algoritma ini bisa diterapkan pada CPT, tapi untuk melakukan penilaian teks. Untuk melakukan penilaian teks ya teman-teman, teks berupa kalimat nanti bisa dinilai secara otomatis menggunakan sistem. Jadi untuk biasanya kan yang dinilai secara otomatis itu hanya soal bertipe pilihan atau pilihan ganda ya. Pilihan lah pokoknya itu bisa dinilai secara otomatis. Dan soal esai itu jarang bisa dinilai. Namun pada kali ini kita coba membuat menggunakan algoritma Conscience Similarity untuk bisa melakukan penilaian soal esai secara otomatis. Baik, untuk pertama kita login terlebih dahulu sebagai admin. Jadi untuk login itu ada 3, guru, siswa, dan admin. Kita login ke admin dulu untuk mengetahui menu-menu yang terdapat pada aplikasi. Untuk halaman admin itu hanya seperti ini hanya contoh demo saja. Ini gurunya ada 1, namanya Subali, NIP-nya ini. Kemudian untuk siswanya ada 1 juga, NIS-nya itu ya. Jadi NIS sama NIP nanti dihafal. Ya, ini sama NIP itu dihafal untuk melakukan login. Untuk master data mapelnya itu ada 1, baru ada 1, nanti bisa ditambahkan atau diedit ya. Ini namanya JST, kodenya itu, kode mapelnya adalah JST. Itu. Nah, kelasnya, kita baru ada 1 kelas nih, namanya kode kelasnya lah X123. Ini kelas, kode kelas bisa diubah jadi apa aja sih sebenarnya. Dan jumlah siswanya baru 1, nanti bisa ditambahkan, silakan tambah siswa terlebih dahulu, kemudian tambahkan siswa pada role kelasnya ini. Kemudian untuk pengajarnya 1, namanya Subali. Baik, untuk membuat ujian, silakan buat ujian. Jadwal ujian kita create pada tanggal 6, karena saya bikin. Kemudian untuk waktunya, jam 7.57 gitu ya. Atau jam berapa ya? Nah, jam 7.57, jenis soalnya adalah esai gitu. Kita buat. Nah, sudah sukses dibuat ya, namanya esai, kemudian tanggal hari ini tanggal 6, kemudian jamnya jam 7 menitnya 57. Baik, untuk membuat soalnya kita langsung login ke guru. Guru itu NIP-nya tadi kan 424190002. Dan kode kelasnya itu adalah X123. Masuk ke ini daftar siswa yang ada di kelas ini sih David ya. Kemudian manajemen pelajarannya itu jaringan saraf tiruan, kemudian jadwal ujian kita coba create, kemudian masuk di sini ada, create soal. Buat soal pilihan ganda atau buat esai, ini bisa pilihan ganda, pilihan esai, tapi kita akan melakukan esai aja. Jadi soalnya adalah bertipe esai. Siapa presiden Nah, untuk kunci jawabannya tulis, ini kan Joko Widodo gitu ya. Bobotnya itu kita 50 aja, Mas. Joko Widodo gitu. Ini soal esai lagi. Satu soal esai lagi. Apa yang disebut JST adalah itu ya, jaringan saraf tiruan. Nah, soalnya udah Nah, untuk bobot itu, ini kan soalnya ada 2 ya. Bobot itu nilainya atau nilai totalnya itu harus 100 ya. Bobot itu nilai totalnya harus 100. Ini kan 50-50 karena memang soalnya ada 2. Sebenarnya bisa diatur aja. Soal nomor 1 bobotnya 80, soal nomor 2 itu 20 gitu.
bisa diatur seperti itu. Tapi ini biar kelihatan, kita atur ke 50-50 aja ya. Nah, ini udah. Ini udah selesai, kita tinggal masuk ke role-nya siswa untuk melakukan ujian. Nah, kita masuk ke room. Di sini ada room ujian, kemudian attempt soal. Ada suatu jenis soal yaitu esai, tanggal ini bulan 7, jamnya 57, ini udah mulai ya. Kemudian kita attempt soal, attempt jawaban, kerjakanlah gitu. Siapa Presiden Indonesia? Kita jawab sedikit salah, Jokowi Widodo. Gitu. Jaringan syaraf di hambatan gitu. Ini kita jawab benar aja deh, Jokowi Widodo ini. Ini yang soal nomor 1 kita jawab benar, dan soal nomor 2 ini kita jawab salah. Itulah ya. Kita finish. Nah, udah. Jumlah soalnya ada 2. Opsinya itu ada consent similarity. Ini karena fitur utama kita ada di consent similarity. Jadi kita coba lihat consent similarity dari soal ini. Nah, muncul langsung di sini. Di soal nomor 1 itu, nih, lihat. Soal nomor 1, soalnya itu siapa Presiden Indonesia tahun 2023. Kunci jawabannya adalah Joko Widodo, dan jawabannya Joko Widodo pokoknya ada 50. JST kepanjangan dari jaringan syaraf tiruan. Nah, tadi kan soal nomor 2 kita disalah ya, jaringan syaraf hambatan gitu. Namun pada jaringan syaraf hambatan itu, di jaringan syaraf benar, tapi di tiruannya kita salah tuh. Jawaban itu jaringan syaraf hambatan. Nah, sebenarnya salahnya itu ada di jaringan syaraf hambatan. Nanti akan muncul nilai bobotnya. Nah, dikasih nilai atau final score-nya sama si consent similarity itu cuma 25. Nah, tingkat similarity-nya itu ada 0,5. Ini adalah nilai tingkat similarity. Dihitung dari ini ya. Jadi menggunakan metode konsennya. Kemudian hasil akhirnya ada 75,3 gitu. Ini adalah nilai esai dari 2 soal ya. Dan 1 soal itu terjadi kesalahan penulisan atau memang kita sengaja salahkan tadi. Dan dikasih nilainya adalah 75,309 dan seterusnya. Jadi ini sekilas tentang algoritma consent similarity untuk melakukan penilaian soal esai secara otomatis. Jika teman-teman berminat, silahkan kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi video ini. Aplikasi ini bisa saya bisa di custom lagi ya. Ini karena memang saya berfokus pada algoritmanya saja. Terima kasih teman-teman, cukup sekian pada video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.